Tanda tanya masa depan Dybala di AS Roma, striker Argentina berniat pulang kampung. Berikut update bursa transfer Liga Italia, masa depan Paulo Dybala di AS Roma mendadak penuh tanda tanya. Kontrak Paulo Dybala dengan AS Roma akan berakhir pada Juni tahun 2026. Dengan klausul pelepasan sebesar 12 juta euro untuk klub asing, sejumlah klub dilaporkan siap memperebutkan tanda tangan striker asal Argentina tersebut. Sejak bergabung dengan AS Roma pada 2022 sebagai agen bebas dari Juventus, Dybala telah menjadi pilar penting di lini serang giallorossi. Dia mencatatkan 34 gol dan 18 assist dalam 77 pertandingan bersama I giallorossi. Namun, ketidakpastian kontrak memunculkan rumor tentang potensi kepergiannya dari klub ibu kota Italia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Benfica telah menunjukkan ketertarikan serius untuk mendatangkan Dybala. Selain Benfica, Atletico Madrid juga dikaitkan dengannya. Pelatih Diego Simeone disebut-sebut mengagumi kemampuan teknis dan visi bermain Dybala, yang dianggap cocok untuk memperkuat lini depan Los Colchoneros. Rumor ini diperkuat oleh laporan dari media Spanyol yang menyebutkan bahwa Dybala tertarik untuk mewujudkan mimpinya bermain di La Liga. Meski begitu, AS Roma masih berupaya mempertahankan sang bintang dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2027, yang dapat menghapus klausul pelepasan dan menyesuaikan gaji untuk memenuhi aturan financial fair play. Paulo Dybala diisukan akan hengkang dari AS Roma juga karena faktor lain, salah satunya keinginannya untuk kembali ke tim nasional Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Dybala kini berada di persimpangan jalan. Keputusannya untuk tetap bertahan atau pindah ke klub Eropa lain akan bergantung pada negosiasi dengan AS Roma dan tawaran dari klub peminat. Galatasaray juga sempat disebut mengincar tanda tangannya. Dalam sebuah wawancara dengan Gaston dan Esteban Edul, penyerang Roma ini ditanya tentang kemungkinan kembali ke sepak bola Argentina untuk bermain bagi Boca Juniors. Karena belum pernah bermain di divisi utama dan belum mengenal stadion-stadion di sana, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi. Paredes menekan saya setiap hari, dan saya ingin sekali bermain di Argentina. Ia juga menjelaskan bahwa ayahnya lah yang membuatnya menjadi penggemar klub tersebut. Ayah saya adalah penggemar Boca Juniors. Ia memiliki 3 anak, dan 2 yang tertua mendukung River Plate dan Independiente. Saya yang termuda, dan ia selalu membawa saya kemana-mana dan ke setiap pertandingan. Ketika Boca bermain melawan tim dari Cordoba, kami selalu pergi ke stadion. Saya akan senang bermain di Roma sepanjang karir saya. Masa depan. Untuk saat ini saya belum memikirkannya, karena saya bahagia di Roma. Saya bisa bermain untuk Roma sepanjang karir saya. Mengenai pertandingan persahabatan melawan Aston Villa, itu ujian yang bagus, kami menyadari kesalahan kami dan melihat apa yang bisa kami lakukan di masa depan. Kami bekerja sangat baik dengan pelatih. Awal musim ini sangat penting bagi kami, dan kami jelas perlu bermain lebih baik. Kami punya waktu untuk berkembang, dan kami akan siap untuk pertandingan pertama. Saya bisa bermain di mana saja, itu bukan masalah bagi saya. Saya ingin membantu tim. Tahun ini saya fokus. Tahun lalu saya menjalani musim yang bagus, tetapi saya ingin bermain lebih baik lagi. Saya ingin bermain bagus dan membantu tim. Angelino, Roma adalah satu-satunya tujuan saya. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun tahun ini. Apa emosi Anda saat dibandingkan dengan Arab Saudi? Saya sedang berlibur, saya melihatnya di media, tapi saya tidak terlibat sama sekali. Roma adalah satu-satunya tujuan saya, keluarga saya dan saya bahagia di sini. Satu-satunya pilihan adalah Roma. Anda langsung merasa betah di Roma. Entahlah, aku merasa baik-baik saja sejak hari pertama. Kami bahagia di Roma, mungkin kami akan tinggal dan hidup di sini setelah sepak bola. Kami berusaha bekerja setiap hari untuk membuktikan bahwa kami bisa berada di sini. Tahun lalu sulit. Kami memulai dengan buruk, tetapi ketika Ranieri datang, semuanya berubah. Ada lebih banyak kesadaran. Kita tidak boleh membuat kesalahan, kita harus bekerja keras dan membuktikannya. Seberapa pentingkah memberikan kesinambungan pada ide-ide Gasperini? Kami punya pelatih baru, dengan banyak pengalaman. Kami sudah berlatih dengannya selama 4 minggu, dan tim bekerja keras, mengikuti ide-idenya. Kami harus terus berjuang dan bersiap.
Kemarin terjadi kekalahan pertama melawan Aston Villa. Bagaimana perasaanmu? Kami bekerja keras, berjuang setiap hari. Tim harus terbiasa dengan cara bermain yang baru. Kondisi fisik kami belum 100%, jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Saat musim dimulai, saya rasa kami akan lebih dari siap. Apakah Anda menyadari ketidakhadiran Dybala? 100%. Saat dia di lapangan, saya lebih banyak berpartisipasi, dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Kakinya selalu menemukan Anda. Saya merasa lebih baik saat dia di lapangan, dia membuat saya bermain lebih baik. Apakah ada yang mengira Anda bukan pemain sayap ideal gasep? Pada akhirnya, kita main sepak bola. Tinggi badanmu 190 cm atau 160 cm, tidak ada bedanya. Anda bermain berbeda dengan Juric. Apakah pelatihnya serupa? Saya harus bermain sesuai arahan pelatih. Saya lebih suka bermain sebagai gelandang pilihan kelima, saya lebih menyerang, tetapi saya selalu berusaha membantu tim. Bagaimana hubunganmu dengan teman sekelasmu? Ada orang-orang dengan kepribadian hebat di ruang ganti yang membantu rekan satu tim mereka. Ada orang-orang seperti Mancini, Dybala, Pellegrini. Saya berusaha melakukan bagian saya. Angelino, Roma adalah satu-satunya tujuan saya. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun tahun ini. Jika saya bisa membantu, saya akan melakukannya. Apakah Anda melihat panduan di Pilgrims? Tentu saja, dia orang penting bagi semua orang. Dia akan kembali dalam keadaan siap, kami menunggunya. Apakah Anda bermain sepak bola fantasi? Tahun lalu Anda termasuk yang terbaik. Tidak, kami tidak main-main. Kita lihat saja tahun ini, pelatih punya gaya sepak bola yang lebih menyerang. Hari ini, Ndika menjalani pemindaian MRI untuk menilai kondisi pemulihannya. Di Roma, kondisi Evan Ndika tidak terlalu mengkhawatirkan. Bek Giallorossi tersebut meninggalkan lapangan Lens pada Sabtu malam karena masalah paha. Pemeriksaan awal pada pemain Pantai Gading tersebut menunjukkan adanya linu panggul, yang memaksanya berlatih sendiri di set. Georges Park dan absen dalam kekalahan 4-0 dari Aston Villa dalam laga persahabatan. Hari ini, Ndika menjalani pemindaian MRI untuk menilai kondisi pemulihannya. Sang pemain kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan Sabtu sore melawan Everton. Namun, kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari mendatang. Ndika berbicara kepada siamolaroma.it dalam sebuah wawancara eksklusif yang akan dipublikasikan dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilansir Sport Mediaset, Roma bisa saja melakukan intervensi jika ada tawaran signifikan untuk Dovbyk. Striker Ukraina tersebut sedang diincar oleh beberapa klub Eropa, dan jika ia pergi, Giallorossi bisa saja menjadikan Hojlund sebagai penggantinya. Situasi terus berkembang, tetapi semua opsi di lini depan sedang dievaluasi di Trigoria. Posisi Devine Rennes terancam di bawah asuhan Gasperini. Roma sedang mengevaluasi minggu-minggu terakhir bursa transfer untuk memperkuat skuad Gasperini dan mengorbankan siapapun yang mereka anggap tidak cocok. Seperti dilansir Il Messaggero, posisi Devine Rennes dikatakan tidak pasti. Pada bulan pertamanya bekerja, pelatih asal Belanda itu belum sepenuhnya meyakinkan manajer baru Giallorossi, sehingga masa depannya bisa jadi jauh dari ibu kota. Indikasi lebih lanjut adalah kehadiran agennya kemarin di Stadion Bescot, tempat pertandingan persahabatan melawan Aston Villa dimainkan. Setelah tiba pada bulan Januari dari Ajax, pemain kelahiran 2003 itu bisa saja pergi setelah hanya 6 bulan dan 18 penampilan musim ini.